Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati Ketua PCNU beserta seluruh pengurus PCNU, Rois Surya PCNU beserta Baru NU di Tanjung Pinang. Yang saya hormati dari Forkopimda Tanjung Pinang, dari TNI, dari Polri, para alim, para ulama, para asatidz, Bapak Ibu sekalian yang ada dalam majelis ini. Tadi sudah diperkenalkan, saya Islam Bagrabi. Jadi saya asli Madura. Saya sebenarnya tidak pertama kali di Tanjung Pinang. Saya sudah pernah ke sini tapi diam-diam. Saya diam-diam karena ada ikut serta yang saya hormati Pak Kepala Satuan Tugas Wilayah Densus 88 dan di sini. Kebetulan saya sebagai tenaga ahli di Mabes Polri, tapi saya hanya diberikan kepada Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Jadi saya lebih banyak di dalam upaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ideologis dari beberapa orang yang ditangkap oleh Densus 88. Jadi saya bukan polisi, saya tidak ikut menangkap, tapi saya hanya menyadarkan orang-orang yang terpapar oleh penyakit ideologi yang berusaha ingin meruntuhkan negara ini. Jadi setiap ada tangkapan Densus 88 biasanya saya terlibat aktif ngobrol dengan mereka. Kenapa sih kamu itu kok berani mati? Padahal kalau untuk berani mati itu kan gampang, yang susah kan berani hidup. Nah ini yang sering saya lakukan di Densus 88. Kemudian kalau saya melihat tadi ada pemilihan, saya sedikit bercerita sebelum saya memulai materi saya. Ada sebuah survei yang dilakukan di Arab Saudi oleh sebuah lembaga survei namanya Gallup International. Gallup International ini melakukan survei, ternyata temuannya sungguh mengejutkan. Temuan itu adalah 3 dari 500 orang Arab Saudi ini mengaku tidak percaya dengan adanya Tuhan. 3 dari 500 orang Saudi. Anak muda Saudi di usia 10 sampai 20 tahun ditanya idolanya siapa, mereka menjawab Justin Bieber. Ini benar, ini bisa diklik dari Gallup Internasional. Hasilnya dirilis secara terbuka. Ketika mereka ditanya favoritnya siapa, branding favoritnya siapa, dia tidak menyebutkan satupun yang berhubungan dengan dunia Islam. Dia malah menyebut favorit utamanya itu adalah GMC, merek mobil. Yang kedua Buick. Ini merek-merek mobil yang banyak sekali di sana. Dan yang ketiga merek Pontiac. Dia tidak menyebut bahwa favorit saya itu adalah jamiah ini atau masjid ini. Tidak ada satu pun yang mereka sebut. Dan ini adalah fakta-fakta. Kemudian pada tahun 2018 Gallup International melakukan survei lagi di Arab Saudi. Hasilnya mengejutkan lagi. 5 dari 300 orang Saudi mengaku tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah. Dan kemudian usia 10 sampai 20 tahun anak muda Saudi ini adalah usia peralihan pubertas dari masa prapuber sampai masa pasca puber, 10 sampai 20 tahun. Ketika ditanya makamnya Nabi Muhammad ada di mana, mereka jarang sekali ada yang tahu. Mereka ada yang menyebut ada di Tabuk, ada yang sebagian menyebut ada di Tauhid. Ini datanya ada dibuka oleh Gallup Internasional. Dan ketika ditanya tokoh agama apa yang paling digemari oleh kalian di umur 10 sampai 20 tahun ini, sebagian besar menyebut Abu Bakar Al-Baghdadi. Ini tahun 2018. Mengapa ini semua terjadi? Karena mereka tidak dibiasakan untuk mencintai Nabi lewat jalur-jalur budaya. Mereka mengharamkan maulidan, mereka mengharamkan berbagai budaya-budaya kecintaan terhadap agamanya sendiri. Ini bukan kata saya, ini hasil telaah survei dari Gallup International.
membentuk satu lembaga ateisme perempuan internasional. Yang kedua adalah Rahab Al-Qurun, dia pindah ke Kanada karena dia ingin memeluk ateisme, dan kalau ateisme itu menjadi ateis di Saudi menjadikan dia pindah ke Kanada. Hari ini menjadi warga negara Kanada dan membentuk satu lembaga LGBT internasional. Ini produk-produknya. Jadi di Saudi anak-anak mudanya ini tidak mengenal berbagai pujian-pujian kepada Nabi yang diimplementasikan dalam budaya seperti itu. Ya Badaratin, tidak kenal mereka. Min hazal kullaka ma'ahi madayu'a biru'an mulaka maqali. Ini tidak kenal mereka. Tidak ada mereka yang mengenal bagaimana mencintai Nabi lewat syair-syair yang sungguh indah. Mereka tidak kenal karena dilarang. Dan produknya apa hari ini? Saudi menyesal telah menghapus semua budaya-budaya situs peninggalan Kanjeng Nabi, sehingga hari ini orang Saudi beribu dengan budaya-budaya masa lalunya. Sehingga yang dicari hari ini oleh Saudi untuk mendatangkan wisatawan adalah menggali berbagai gua untuk mencari lukisan-lukisan masa purba dalam Islam. Karena peninggalan-peninggalan pasca Islam itu semua sudah dihancurkan. Makanya kemudian dulu ulama-ulama NU Hasyim, termasuk Mbah Hasyim Asadi, juga membentuk komisi Hijaz untuk menyelamatkan berbagai situs Kanjeng Nabi yang dihancurkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan hari ini sudah tidak terselamatkan. Kalau saja komisi Hijaz ini tidak bersuara kencang, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, kuburan Nabi pun di Madinah sudah dihancurkan. Dan apa produknya hari ini? Saudi menyesali semua perilaku-perilaku masa lalu, dan hari ini kemudian mereka mengubah berbagai tafsir-tafsir yang dulu dibanggakan oleh mereka. Ini yang terjadi di Saudi hari ini. Orang Wahabi di sini, pemeluk ajaran-ajaran Wahabi di sini, kebingungan sendiri. Pabrik Wahabi yang di Saudi sudah dulu, bahkan mungkin lebih brutal dari ini. Di Saudi hari ini tidak diwajibkan memakai hijab kecuali di Haramain, di dua kota Saudi. Tidak wajib. Kalau Bapak Ibu sekalian pergi ke Riyadh hari ini, sudah banyak kali orang yang tidak pakai hijab. Di sini orang setidaknya meskipun aturan hijab itu tidak wajib, tapi setidaknya malu sama yang lain beberapa ini. Karena di sini sudah mulai memudar, sudah memeras ke dalam kultur, sehingga orang memaksakan diri untuk berhijab meskipun tujuannya mungkin untuk budaya, bukan untuk menutupi aurat. Tapi setidaknya di sini ajaran-ajaran Islam itu sudah memudar. Dan ini alhamdulillah sekarang di Saudi dari dulu aturan-aturan Islam itu menggunakan jalur-jalur intimidasi dengan hukuman yang kuat dan hukuman yang keras. Jadi orang Saudi melaksanakan berbagai aturan-aturan syariat Islam itu karena keterpaksaan, yang akhirnya melahirkan kaum tidak percaya kepada kita. Ya kan? Nah, ini bedanya kita dengan Arab Saudi. Dan Arab Saudi hari ini, kalau kita wawancarai Muhammad bin Salman di BBS, katakan bahwa kami tidak mengubah ajaran agama, kami mengubah tafsir-tafsir agama. Dan pada akhirnya Saudi pun seperti itu. Dan akhirnya serba kebalik, Bapak Ibu sekalian. Orang Wahabi di sini ingin menjadikan seperti Saudi masalah. Indonesia ingin menjadikan seperti Saudi masalah. Orang Saudi hari ini ingin menjadikan seperti Indonesia hari ini. Mereka menyesali itu semua. Mengapa saya mengatakan begini? Salah satu penasehat kerajaan itu adalah teman saya sekolah ketika saya di Amerika. Namanya Ahmed Owair. Ini teman saya. Hari ini menjadi advisor dari kerajaan di Arab Saudi. Teman saya sekolah kok bisa itu. Dan kami sama-sama belajar tentang sejarah dan filsafat Islam. Bahkan ada wacana hari ini konon, saya tidak tahu juga, kita tidak ya ini mungkin hanya sekedar cerita, saya tidak tahu. Kemungkinan juga peringatan Maulid Nabi ini akan dijadikan komoditas oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk diselenggarakan di Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini adalah meskipun mungkin motifnya
devisa kita tidak peduli, tapi setidaknya syiar-syiar kecintaan terhadap Nabi setidaknya sudah mau dimulai oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi. Dan bahkan Arab Saudi sekarang memindahkan kemerdekaan, hari kemerdekaannya dipindahkan yang mereka sebut sebagai founding day. Dulu patokan dari kemerdekaan Saudi adalah ketika keluarga Ibnu Saud bertemu dengan Muhammad bin Abdul Wahab pada tahun 1937. Tapi hari ini kemerdekaan Saudi dimundurkan mengacu kepada ketika keluarga Ibnu Saud ingin memerdekakan kerajaan Arab Saudi dari cengkraman Kekaisaran Utsmani, yaitu pada tahun 1927, 1 tahun setelah berdirinya MI. Hari ini dirubah ini karena mereka menyadari betul mengapa kemudian ajaran-ajaran Wahabi itu sebenarnya adalah modifikasi untuk memperkuat politik kerajaan Ibnu Saud. Coba baca sejarah, banyak sekali sejarah tentang ini. Mengapa Wahabi mengharapkan ziarah kubur? Karena mereka ingin memutus tali historik, tali sejarah dengan masa lalu, sehingga diharapkan ziarah kubur. Jadi fatwa-fatwa ulama di bawah Muhammad bin Abdul Wahab ini sebenarnya semua dibuat, semua dijahit untuk keperluan kekuatan-kekuatan politik keluarga Ibnu Saud. Mereka mengharapkan penghormatan kepada dzurriyyah Nabi. Mengapa dilakukan ini? Mengapa mereka mengharamkan kita menghormati para habaib? Karena pesaing politiknya keluarga Ibnu Saud ini seorang habaib, namanya Ibnu Rashidin, yang kemudian kalah perang selama 8 kali perang, membunuh 13.000 muslim di Madinah dan juga di Mekah dan di Riyadh dan di Taif, sehingga akhirnya keluarga Ibnu Rashidin terusir ke Yordania, dan hari ini yang menguasai Yordania adalah keturunan dari Ibnu Rashidin. Ini loh sejarah. Artinya fatwa-fatwa fikih yang dikeluarkan oleh Al-Utsaimin, Abdullah bin Baz, Albani, ini semua sebenarnya adalah pesanan-pesanan untuk memperkuat politik kerajaan Ibnu Saud. Mengapa mereka mengharapkan politik? Karena mereka tidak mau orang Saudi berpindah idolatrinya dari keluarga Ibnu Saud kepada kanjeng Nabi. Jelas. Mengapa mereka mengharapkan musik? Padahal sejarah-sejarah musik ini panjang sekali, mulai dari Al-Faragi sampai kepada musisi awal pasca Rasulullah wafat. Ini pengamen di Madinah ini sudah ada. Yang nulis namanya, ulamanya, ahli sejarahnya Al-Isfahani. Jadi pada zaman Sayyidina Umar, pengamen-pengamen musik di Madinah itu sudah ada, menggunakan musik penting, sama seperti gitar ini. Mereka ambil. Kalau itu haram, mungkin diharamkan oleh para ulama pada zaman. Tapi mengapa kemudian Wahabi mengharamkan musik? Karena lewat musiklah masyarakat akan berkerumun. Kalau masyarakat sudah berkerumun, mereka ketakutan akan melakukan pemberontakan kepada keluarga Ibnu Saud. Banyak sejarah yang menulis tentang genealogi dari produknya Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak sekali. Dan kemudian kita dijejali hari ini oleh gerakan-gerakan Wahabisme internasional ini, seolah-olah ini adalah ajaran paling murni dari kanjeng Nabi, ajaran paling orisinil, paling otentik, sehingga apa? Orang-orang yang berbeda dengan mereka dianggap orang yang tercemar. Dan inilah kemudian yang ada di tengah-tengah kita hari ini. Mereka merasa yang paling orisinil, tapi kita yang berbeda dengan mereka orang yang tercemar, dan kemudian kita dipaksa untuk sama dengan mereka. Ini ideologi. Saya sering mengatakan agama termasuk Islam ini bukan ideologi, tapi tafsir-tafsirnya ideologis. Mohon maaf, ini saya langsung tegas ini. Karena memang ini persoalan. Makanya saya sering mengatakan, kalau di YouTube itu saya katakan, saya bertanggung jawab dengan data ini. Teroris yang ditangkap oleh Densus 88 dari sejak tahun 2000 sampai 2022 ini jumlahnya 2.100 kurang lebih. Yang bukan memeluk Salafi Wahabi hanya 4. Hanya 4. Ini adalah kepala satuan tugas wilayah Densus 88 Kepri. Datanya sama semua. Hanya 4 yang bukan penganut Salafi Wahabi. Yang 2 anggota FPI, namanya Husain Hasmi. Dia merakit bom di Condet dan Bekasi karena kecewa Habib Rizik ditangkap. Yang ketiga adalah Fernando, yang pelaku pengeboman Sumarekon
melakukan mall serpong di Serpong karena ingin memeras pemilik mallnya lewat Bitcoin. Orang Kristen, orang Katolik. Kemudian yang keempat adalah John Sontag. Dia adalah penganut ideologi ini, anarko-sindikalisme. Dia meledakkan pos polisi di tempat aktivitas. Hanya empat ini. Selebihnya apa? Penganut Salafi Wahabi. Saya bertanggung jawab. Dan kalau memang nggak ada yang percaya, saya bawa, saya ketemukan dengan terorisme. Pasti pahamannya sama, pemahamannya sama. Kalau ditanya di antara mereka berdua ini, kamu mengharapkan maulid nggak? Mengharapkan. Mengharapkan takjil nggak? Mengharapkan. Ziarah kubur haram, musik haram, sama. Kamu melarang orang menyanyikan lagu Indonesia Raya, pasti sama. Mereka mengharapkan hormat bendera merah putih, pasti sama. Lalu di mana bedanya? Penganut Salafi Wahabi yang tampil di beberapa media hari ini adalah pintu pembukanya. Teroris ini produk terakhir. Ketika orang sudah diajari benci satu sama lain, mereka benci terhadap perbedaan, mereka tidak menyukai perbedaan-perbedaan tafsir dan menganggap orang yang berbeda tafsir dengan dirinya adalah orang-orang jahiliyah, orang-orang yang halal darahnya untuk ditumpahkan, halal untuk dicaci maki dan sebagainya. Suatu saat dia akan bergabung dengan kelompok yang lebih besar bernama jaringan teror Indonesia. Dan ini sudah terbukti. Saya sering dikatakan kok nggak ada bosan-bosannya sih cerita tentang Somalia, memang nggak ada pengetahuan lain. Karena saya sudah datang ke negara ini, saya sudah melakukan riset di negara ini, dan sampai sekarang saya masih ditunjuk sebagai advisor dari pemerintahan Somalia untuk menyelesaikan persoalan konflik antara kelompok militan Al-Shabaab dengan the government of Somalia sampai hari ini. Makanya saya selalu cerita ini, karena ini pengalaman saya. Saya sudah ke Mogadishu. Saya sudah masuk 3 kali ke Mogadishu. Dan saya tahu persis satu negara itu pahamnya sama. Sampai pemerintahnya sendiri kebingungan Bapak Ibu sekalian. Sama pahamnya, semua menganut paham. Semua ulamanya itu lulusan Madinah dan Mekah. Pendukung pendanaan di sana itu kalau nggak Saudi ya kan. Masjid-masjid pesantren kalau nggak Saudi ya kan, karena dua negara ini bersaing di sana itu. Dua negara ini bersaing untuk berpengaruh di sana. Yang satu Qatar lebih dekat kepada Ikhwanul Muslimin, sementara dari Saudi lebih dekat kepada glorifikasi al-mamlakah kerajaan. Ini sama dua orang ini, cuma yang satu lebih kepada khilafah, yang Saudi lebih kepada mamlakah dinasti. Ini kan sebenarnya orientasi politiknya saja yang berbeda, padahal secara fikih mereka sama. Dan mereka hari ini berperang satu sama lain, tidak selesai-selesai. Pahamnya sama, tafsirnya sama, mazhabnya sama, manhajnya sama, ijtihad yang dipegang sama. Mereka semua satu negara sepakat mengharamkan musik. Mereka satu negara sepakat mengharamkan maulidah. Mereka satu negara sepakat tidak boleh ada ucapan selamat Natal kepada saudaranya yang Kristen. Mereka sepakat satu negara tidak boleh ada gereja yang berdiri, vihara yang berdiri, pura yang berdiri, tidak boleh. Mereka semua sepakat hanya mereka yang paling benar dan orang lain yang berbeda pasti sama. Mereka semua sepakat. Tapi kenapa? Setengahnya dikuasai oleh Al-Shabaab, setengahnya dikuasai pemerintah, dan dua-duanya saling berperang satu sama lain. Tiap hari bom meledak. Saya di Mogadishu, Bapak Ibu sekalian, para alim, para ulama, saya tidak pernah lebih dari 3 jam tinggal di satu tempat. Itu adalah perintah pertama dari otoritas pemerintah Somalia kepada saya, tidak boleh lebih dari 3 jam untuk tinggal di sana. Kalau lebih dari 3 jam, kita pasti terdeteksi dan bisa jadi kita dibom, entah lewat drone, entah lewat sniper. Jadi 3 jam berpindah-pindah. Dan pada jam yang ke-9, yang ketiga ini, saya akhirnya terpaksa harus menakutkan dan mengulik apa enaknya tinggal di negara seperti ini. Karena hari ini kemudian mereka bertanya, apa solusinya? Saya bilang, ya kalian harus bisa membuat Pancasila. Yang kedua, kalian harus bisa membuat organisasi agama sejenis Nahdlatul Ulama. Dan mereka tidak mampu, karena semuanya sudah terlanjur terpecah belah. Dan ini sebenarnya adalah metode-metode ideologi yang terjadi di hari ini.
Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini adalah negara yang tidak masuk akal. Negara yang tidak masuk akal. 17.000 umat, ada 700 suku, ada ratusan bahasa, ada puluhan agama beserta aliran-alirannya, tapi kemudian menjadi satu entitas negara bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau Indonesia ini ada di awal, pasti sudah pecah menjadi 15-20 negara. Kuwait negaranya milik, Bahrain, Qatar, Oman, ini kan negara titik-titik. Karena apa? Karena mereka tidak bisa bersatu dan tidak bisa move dari masa lalu. Pertarungan antar suku di awal sudah terjadi berabad-abad dan kemudian terbawa ke dunia modern hari ini. Kalau Indonesia ini ada di Eropa pun juga akan terpecah belah menjadi 15 negara. Cekoslovakia itu berabad-abad jadi satu negara, pada akhirnya pecah menjadi dua bagian antara Cek dan Slovak. Yugoslavia itu juga berabad-abad jadi satu negara, hingga akhirnya pecah menjadi Slavia, Serbia, Bosnia, Herzegovina. Tidak bisa bertahan. Indonesia sudah hampir satu abad, 76 tahun, masih utuh menjadi satu negara. Inilah yang kata beberapa pengamat politik disebut Indonesia adalah the impossible state, negara yang tidak masuk akal. Padahal Arab itu satu suku, satu bahasa, bisa dikatakan satu agama, tapi mereka tidak bisa menjaga keutuhan satu entitas identitas mereka. Karena mereka, kalau mau dibilang mereka punya sejarah-sejarah tribalisme masa lalu, apakah kita nggak punya? Kita punya. Konflik kesukuan di antara kita masih ada. Kita punya sejarah konflik antar suku, tapi kita tetap bisa bersatu. Nah, kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di para ulama yang menyetujui bahwa Pancasila ini adalah sebagai al-asobiyah. Ini kuncinya. Kalau dulu ulama NU memaksakan dirinya untuk berkuasa, sangat bisa, sangat mayoritas, organisasi terbesar di dunia. Kalau Mbah Hashim dan kawan-kawan dulu memaksakan dirinya harus NU yang berkuasa, bisa. Yang melawan kita injek aja, bisa. Muhammadiyah semangat, bisa. Persis semangat, bisa. Atau Muhammadiyah ingin berkuasa, bisa juga. Atas nama umat Islam, bisa. Tapi apakah kemudian kalau Muhammadiyah yang berkuasa, orang NU akan tidak? Kalau NU akan berkuasa, Muhammadiyah akan tidak. Bagaimana dengan persis dan sebagainya? Lalu kemudian semua ulama dari berbagai organisasi NU, Muhammadiyah, persis dan sebagainya ini sepakat secara bersama-sama bahwa kita tidak boleh membawa ego sektoral masing-masing. Kita harus membuat suatu kesepakatan bersama seperti yang dirumuskan oleh Rasulullah di Madinah dan dielaborasikan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Harus ada kesepakatan bersama. Lalu kesepakatan bersama inilah yang kita kenal dengan Pancasila. Ini kesepakatan bersama. Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah itu nulis, itu lihatlah negara Maghrib. Beliau ini, Ibnu Khaldun ini adalah pemikir Islam abad pertengahan. Lihatlah negara Maghrib. Maghrib ini adalah Maroko. Waktu itu negara Maroko ini selalu penuh dengan kecampur dan konflik seperti Suriah ini. Kata Ibnu Khaldun, lihatlah negara Maghrib ini. Mereka, negaranya dan rakyatnya tidak pernah sepakat dalam al-asobiyah, kesepakatan bersama. Sehingga apa? Negara itu dulu kan tidak pernah bisa menjadi negara yang utuh. Ini kata Ibnu Khaldun. Artinya banyak sekali kemudian hari ini berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional yang berusaha untuk meruntuhkan Pancasila. Tapi mereka tahu kalau ingin meruntuhkan Pancasila harus dikuasai dulu orang Islam. Ini jelas. Dan kalau ingin menguasai orang Islam, kita pecah belah dulu orang Islam. Caranya bagaimana memecah belah? NU-nya kita pecah belah. Karena NU adalah organisasi terbesar berbasis keislaman di dunia. Ini harus diakui. Tidak ada organisasi sebesar NU dalam secara populatif. Dan hari ini menurut Phil Caruso dari Tillman University mengatakan mengapa NU ini menjadi penting bagi Indonesia. Karena
bincang dan sebagainya. Kita tidak bisa menutup sejarah. Dan ketika Gus Dur berkuasa menjadi ketua umum UGM, diberikan tokoh boneka untuk menyaingi Gus Dur namanya Abu Mansur di Muktamar Teras. Ini bentukan Soeharto. Dan bagaimana ketika komunis merajalela mempersekusi ulama NU dan santri NU, santri NU dan ulama NU dibantai di pedalaman Jawa. Ketika ulama-ulama NU dan santri NU melawan membantai balik kepada mereka, tujuannya bukan dendam sebenarnya, tapi hanya ingin menyelamatkan negara. Kelompok Wahabi punya sejarah pemberontakan, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan peledakan bom dari tahun 2000 sampai 2009. Bom Tenkenan, bom Baranata, bom JW Mekki, bom Rizal, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Malamata, bom Kampung Melayu. Ini semua pelakunya adalah kelompok Wahabi. Kelompok yang lain, NII, Kakor Sendiri, memamerkan pemberontakan terhadap negara. Andi Asis Makassar, keharusan di Banjarmasin. Kelompok-kelompok ini melakukan pemberontakan ke negara ini berkali-kali. NU tidak pernah, karena NU betul-betul menjunjung tinggi konsep Al-Wasatiyah. Sekali kesepakatan bersama dibentuk, maka kita akan terus menjaga kesepakatan itu. Dan hari ini orang-orang yang punya kepentingan untuk mengacak-acak Indonesia ini kemudian berusaha mengurus NU sedikit demi sedikit. Mereka tahu orang NU ini menghormati para habaib, lalu dibentuklah tokoh boneka mengatasnamakan habaib tapi mencaci maki ulama NU. Ini terjadi dan kita kemudian pecah belah. Kita boleh berbeda pandangan di sini. Bapak Ibu sekalian, saya sudah pernah ke Afrika, saya pernah ke Timur Tengah, saya pernah ke Asia Selatan, saya pernah ke Amerika Selatan, saya tinggal di Amerika kurang lebih 5 tahun. Saya berkeliling di negara-negara di Asia Tenggara ini yang menghormati para habaib secara luar biasa hanya di Indonesia. Dan ini benar, karena kita diajari oleh ulama-ulama betul-betul kita harus menghormati dunia nanti. Kita diajari begini. Hari ini kemudian apa yang terjadi? Oknum-oknum habaib yang mengatasnamakan habaib justru mencaci maki ulama NU. Kacang lupa kulit. Saya terus terang masih tetap hormat karena masih banyak habaib yang Habib Jinda, Habib Lutfi, Habib Syekh, dan berbagai habaib yang selama ini dia hanya mengajarkan kepada kita tentang ilmu-ilmu tasawuf, mengajarkan kepada kita tentang harokah-harokah torikoh. Kita masih sangat hormat kepada para habaib, tapi kita harus membedakan antara habaib sebagai entitas dan perilaku moral sebagai oknum habaib. Saya membedakan itu. Ini mohon maaf saya agak kencang di sini karena NU hari ini diacak-acak di kampung saya Pak di Madura yang mempersekusi ulama-ulama NU ini mengatasnamakan pencinta habaib. Padahal yang dipersekusi juga cinta habaib, yang dipersekusi juga melakukan tauhidah, yang mempersekusi juga tauhidah, yang dipersekusi tahlilan, yang mempersekusi juga tahlil, yang menyerbu umatnya Bapak Muhammad Mahfud MD. Memangnya orang siapa? Orang-orang NU juga. Nanti setidaknya sama dalam Ahmadiyah dan Muhammadiyah. Sama. Dan inilah kemudian kita hari ini tanpa menyadari bahwa kita ini betul-betul menari dalam genderang yang ditabuh oleh orang lain. Kita betul-betul diadu domba, dihasut. Bapak Ibu sekalian, saya sering diberikan stigma secara implantas satu baris pun saya nggak tahu ada di sini. Saya lahir menjadi Nahdien dari orang tua yang sudah Nahdien, kakek saya Nahdien. Kakek saya adalah salah satu santri terakhir dari Mbah Syekhona Khalid, satu kamar dengan Allah yang Kiai As'ad Samsulan. Ini kakek saya asli. Kok sih Pak? Gimana? Dan saya tidak pernah diajari memang oleh kakek saya untuk mengkafir-kafirkan orang yang berbeda, karena perbedaan ini sudah penuh kata kakek saya. Saya dulu waktu kecil sering dituntut pergi ke luar Madinah hanya untuk
Mbah, Mbah lah, saya panggilnya apa ya? Mbah, Mbah Yai, kan ada gambar saya. Ini apa? Kenapa saya dibawa ke sini? Kata kakek saya, supaya kamu tahu bahwa manusia ini bukan hanya kita. Bahwa manusia ini yang hidup ini bukan hanya kita. Dia ini kan menjadi Cina karena lahir dari orang tua Cina. Kata kakek saya, dia ini menjadi Kristen karena orang tuanya kan Kristen. Kamu menjadi Islam kan karena lahir dari ibu kamu yang sudah beragama Islam. Ini kakek saya. Ini tahun 80-an ini. Loh, ini ajaran saya tetap kembali. Dulu Mak Sehona Wali, dia bilang Mak Sehona Wali ini tidak pernah terpisah oleh perbedaan-perbedaan. Makanya Mak Sehona Wali itu setelah memberikan berbagai daur pengawasan terhadap para santri-santrinya, dia itu berkunjung ke pasar-pasar, bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda. Nah, ini yang dilakukan oleh kakek saya untuk mendidik saya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan dimuliakan Allah, apa yang kita lihat hari ini dengan berbagai ideologi transnasional, mulai dari gerakan-gerakan Wahhabisme internasional, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan politik-politik Islam seperti khilafah dan sebagainya, ini mulai menggerus kita sedikit demi sedikit. Karena apa? Mereka sebenarnya ingin menguasai negara ini dengan mengacak-acak umat Islam di negara ini. Nggak ada yang curiga bahwa kantornya Hizbut Tahrir itu ada di London, kantornya Ahmadiyah Pusat itu ada di London, kantornya Syiah Garis Keras itu ada di London. Curiga? Kalau saya curiga, kenapa semuanya ada di London? Dan hari ini mereka kesini mengatakan bahwa ini atas nama Islam, sementara kantor pusatnya difasilitasi oleh Inggris. Ini mohon maaf, kalau saya curiga dengan begini-begini. Dan kita tidak bisa menutup mata Al-Qaeda itu diciptakan oleh Amerika, Hillary Clinton juga sudah mulai. Dan Muhammad bin Salman juga sudah cerita bahwa gerakan Wahhabi internasional yang dieksportasi ke berbagai negara ini atas permintaan Amerika. Dan kita juga tidak bisa menutup mata ISIS itu juga adalah hasil olah dan rekayasa dari orang-orang tadi. Dan ini kemudian mengacak-acak kita hari ini di Indonesia. Dan orang tidak pernah ada yang sadar bahwa kita ini semua diadopsi. Karena apa? Menurut sebuah buku yang ditulis oleh seorang Kristen Maronit dari Libanon, namanya Philip Furry Ginty, judul bukunya adalah The Story of the Arab. Dia mengatakan orang Eropa pernah menyusupkan 25 orang pura-pura menjadi orang Islam. Salah satunya adalah diturunkan di Aceh bernama Suluk Borglo. Mereka hanya ingin tahu kelemahan orang Islam ini di mana sih? Dan ternyata kelemahannya betul. Ketika orang Islam ini diberi dengan mimpi-mimpi politik, mereka cenderung akan terpecah belah sesama Islam. Ini sejarah, nggak bisa kita pungkiri. Orang Islam akan saling membunuh sesama orang Islam. Orang Islam akan berperang sesama orang Islam ketika Islam itu betul-betul diberikan ambisi-ambisi politik. Ini sejarah. Sayyidina Utsman dibunuh oleh sesama orang Islam karena persoalan apa? Persoalan politik. Yang membunuh Sayyidina Utsman mengkafirkan beliau. Yang membunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Muljam, ini juga orang Islam. Membantai Sayyidina Ali ketika sedang sholat di Masjid Jami di Kufah, berteriak Allahu Akbar lalu ditebas leher. Karena persoalan apa? Persoalan politik. Persoalan politik. Dan kemudian kita terlibat dalam perang sesama orang Islam, perang Jamal, perang sipil, perang Buruh, perang Zat. Ini kan perang sesama orang Islam karena persoalan politik. Kelemahan inilah yang dilirik oleh orang-orang dari berbagai kekuatan global hari ini. The power of shifting strategy began. Ini yang terjadi. Orang Islam sudah diadu domba dengan mimpi-mimpi politik. Makanya semua organisasi teror, mulai dari Al-Qaeda, ISIS, Taliban, sampai yang ada di Indonesia, JI, JAD, JAK, JAT, JAS, MIP, MIB, MII, Khilafatul Muslimin, semua punya cita-cita politik ingin menegakkan daulah Islamiyah versi mereka di Indonesia. Dan kemudian kita terpecah belah hari ini. Contoh paling gampang, cebong kampret. Ini kan kita belum
politik Islam. Ini loh kesalahan. Islam pernah berjaya secara politik karena Islam betul-betul bisa mengglorifikasi ilmu pengetahuan. Ini yang kita lupa. Islam pernah berjaya mencapai masa kemasannya ketika Islam betul-betul menjadi motor utama peradaban manusia dalam hal ilmu pengetahuan. Kita lupa dengan semua ini. Kita lupa bahwa kita pernah melahirkan Al-Khawarizmi, pencipta angka 0 dalam matematika. Bagaimana kita? 0 yang kita tulis ini ada di duit-duit kita. Itu orang Islam yang menciptakan. Namanya Al-Khawarizmi. Kalau hari ini ada kata-kata algoritma, ini diambil dari nama beliau. Bahasa Inggrisnya algoritma. Lalu kemudian di Indonesia kan jadi algoritma. Itu dari nama Al-Khawarizmi. Orang Islam yang melahirkan peletak dasar ilmu dasar anatomi tubuh manusia dalam ilmu kedokteran, namanya Ibnu Sina, orang Islam yang menciptakan konsepsi dasar lensa. Ini ditulis dalam sebuah literatur Islam, nama kitabnya Al-Haya. Lalu kemudian karena tidak direspon oleh orang Arab, dibawa Al-Haya ini ke Jerman, sehingga yang kita kenal hari ini yang menciptakan lensa adalah orang Jerman. Ini Islam. Dan kemudian yang mengilhami Mozart, Beethoven dan sebagainya itu justru dari Al-Farabi, dari pojokan sebuah studio di Baghdad pada zaman itu. Islam betul-betul mengakselerasi ilmu pengetahuan dan betul-betul memberi kontribusi terhadap peradaban manusia. Dan kemudian konsep-konsep politik, konsep-konsep ekonomi dan budaya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini kemudian mengilhami Adam Smith, John Locke, John Maynard untuk membuat rumusan tentang demokrasi modern. Itu indah sekali Islam itu ketika berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Kita betul-betul menjadi produsen ilmu pengetahuan dan kita berjaya sedaya-dayanya. Baghdad menjadi epicentrum peradaban manusia pada zaman itu. Ekonomi ditentukan di situ, politik ditentukan di situ, budaya ditentukan di situ, menggeser Athena dan Roma. Kurang lebih Baghdad pada zaman itu ketika Islam masa jaya-jaya seperti New York ini. Wall Street di situ, Nasdaq di situ, pusat kebudayaan di situ, pusat politik di situ. Dan kita semua hilang semua itu dari kita. Pemikiran-pemikiran Abu Bakar Ahmad At-Tinamari dalam Al-Mujarrah sebagai ini yang merumuskan teori-teori dasar tentang moral manusia dan konsep bela tanah air kemudian diadopsi oleh seorang filsuf Jerman bernama Jürgen Habermas dalam teori Verfassungspatriotismus. Indah, ini semua dari Islam. Perdebatan antara Imam Ghazali dan Ibnu Rushd, dua kitab antara Tahafut al-Falasifah dengan Tahafut al-Tahafut, kemudian mengilhami seorang Katolik dari Eropa untuk merumuskan sebuah teori-teori moral tentang konsep ketuhanan bernama Summa Theologica. Filsuf ini kemudian dipakai rujukannya ayat-ayat Al-Quran juga ditulis dalam buku Summa Theologica itu, yang kemudian kita kenal orang ini bernama Thomas Aquinas. Saya sudah baca setengah buku ini. Sungguh Islam itu ketika berkenaan dengan ilmu pengetahuan, Islam betul-betul mengenal lintas batas wilayah, mengenal lintas batas keimanan. Orang-orang Kristen belajar juga di Baghdad di Baitul Hikmah, namanya Al-Ibri. Al-Ibri adalah peletak dasar yang berhasil menemukan rumusan jaga jarak dalam pandangan. Dan ini dilakukan ketika zaman Tuhan Amwasgar. Pencetus jaga jarak ini namanya Al-Ibri, seorang pendeta Kristen tapi belajarnya di Baghdad. Lintas keilmuan yang luar biasa kemudian tidak mengenal kata kebencian atas berbagai perbedaan keimanan. Dan Islam betul-betul berkontribusi terhadap berbagai akselerasi peradaban manusia. Dan kemudian apa? Setelah kita berkenalan dengan kepentingan-kepentingan politik, kita tidak lagi melahirkan tahafut al-falasifah, tahafut al-tahafut, berbeda dengan dikit, kafir, kamu murtad, kamu fasik, kamu syirik dan sebagainya. Saya ini mengagumi
sungguh luar biasa. Bukannya saling hujat-hujat, bukannya saling kafir-mengkafirkan. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa dengan mimpi-mimpi politik yang harus mengkafirkan orang yang tidak sepakat. Dan akhirnya apa? Kita tidak lagi melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Hilmi, Al-Biruni, Ibnu Rus, Imam Ghazali, Ibnu Khaldun. Kita tidak lagi melahirkan itu. Yang kita lahirkan sekarang siapa? Abu Bakar Al-Baghdadi, Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abu Bakar Al-Asyir, Omar Abdul Rahman, Agus Muslim yang kemarin jadi telepon di Polsek Astana Anyar. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menolak fatwanya UAS? Ini saya sedikit berikan bocor. Ini saya sayang saja karena kemungkinan umatnya UAS ini mungkin kurang lebih sama lah dengan kita. Saya ini juga umatnya UAS sekarang. Karena dari pelaku bom bunuh diri yang kemarin di bom Astana Anyar, ya, ini kan adalah pembuat bom ketika kasus bom Cijen 2017 ya. Dia adalah bom maker. Dia adalah pembuat bom yang siap muslim. Dari salah satu jaringan dari bom pelaku bom Cijen ini ditemukan video dari fatwanya UAS. Itu loh. Artinya fatwa ini memang ditujukan oleh UAS untuk orang-orang di Palestina. Dan bahkan UAS sendiri sudah mengatakan ini tidak bisa dilakukan di Indonesia karena negara aman dan damai. Persoalannya adalah bagi kelompok teroris Indonesia ini bukan negara yang aman dan damai. Ini adalah darurat negara darurat perang. Karena apa? Karena undang-undangnya masih menggunakan undang-undang buatan manusia. Makanya ini adalah darurat perang. Dan orang seperti kita yang bernaung di bawah negara Indonesia ini adalah orang-orang jahiliyah yang halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini kepercayaan kelompok hakimiyah takfiriyah ini. Itu loh, makanya saya minta kepada UAS hati-hati dengan fatwa yang seperti ini. Memang tujuannya untuk umat Islam di Palestina, tapi ini bisa dipakai di sini. Mereka ini nggak mengenal itu. Yang penting fatwa itu kan menurut mereka tidak terbatas langit, tidak terbatas bumi, tidak terbatas sungai, tidak terbatas laut. Fatwa di sana itu bisa dilakukan di sini. Bagi mereka seperti itu. Rujukan dari teroris yang ditangkap oleh Densus 88 ini sebenarnya ada dua kitab. Saya sudah ceritakan itu di media sosial. Ada Idar Tatamus dan Ma'amil Victoria. Ini ada kayak itu. Semua teroris yang ditangkap Densus itu punya dua kitab ini rata-rata. Padahal kitab Ma'amil Victoria ini ditulis oleh Said Qutb yang orang Mesir, ditujukan kepada masyarakat Mesir, ditujukan juga untuk pemberontakan terhadap pemimpin Mesir. Tapi kenapa kemudian dipakai rujukan ini oleh teroris di Indonesia? Ya karena bagi mereka fatwa itu tidak terbatas oleh batas negara. Fatwa itu di Mesir bisa dipakai di sini. Itu masalahnya. Idara Tatamus itu adalah fatwa dari seorang ulama Saudi bernama Abu Bakar Naji untuk orang-orang Wahabi di Suriah dan Irak. Tapi semua teroris yang ada di sini memakai fatwa itu di Indonesia dan melakukan peledakan bom kampung Melayu. Jadi tolong berhati-hati. Kita ini kan sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kemudian memberikan fatwa-fatwa yang bisa membuat menguncang seluruh umat. Mohon sekali tolong direkam. Saya ingin mengetuk hati yang paling dalam dari UAS. Saya tidak ada maksud, wallahi tidak ada maksud kebencian terhadap UAS. Tidak ada. Saya hanya ingin fatwa-fatwa seperti ini tolong dikeluarkan secara hati. Tolong. Gitu. Jadi ini klarifikasi saya karena saya betul-betul dihakimi sebagai orang kafir karena saya melawan UAS. Saya bukan melawan UAS, saya bukan melawan UAS secara personal. Saya ingin memberikan pertimbangan tentang fatwa itu. Tolong jangan. Kalau ini daerah perang seperti Suriah ya silakan aja, tapi ini kan negara yang aman dan damai. Gitu. Ini klarifikasi saya karena saya betul-betul dihakimi secara luar biasa. Bahkan saya dibilang liberal. Liberal. Tentang saya sekolah di Amerika, misalnya saya liberal. Terus saya tersangka menghalalkan LGBT. Alhamdulillah liberal. Jangan kemudian mengakui orang. Dan bahkan saya bilang saya tidak setuju dengan baju-baju syar'i. Saya ini Islam kok.
istri saya dan anak saya semuanya pakai hijab gitu. Dan kemudian karena saya anti poligami ini apa? Karena saya sering menyuarakan anti poligami. Karena begini, saya selalu bilang disclaimer saya bahwa saya anti poligami ini buat saya sendiri. Saya ini anti karena apa? Karena istri saya pernah cerewet. HP saya ini sering dilihat setiap hari. Jadi kalau sampai saya ketahuan punya istri lagi, habis keluarga saya goncang sekali. Kesian anak-anak saya berantakan semua nanti. Makanya saya ini sebenarnya bukan persoalan anti poligami. Saya nggak punya nyali gitu. Daripada saya mengorbankan anak-anak saya harus berpisah dengan istri saya yang saya cintai. Ya sudah, saya penting saya nggak poligami lah. Rasanya sama. Jadi ya itu saja kalau saya. Lalu saya bilang saya anti sunnah. Ya tidak lah. Silahkan kalau menurut orang yang menganggap poligami itu masalahnya silahkan lakukan. Tapi bapak saya itu pelaku poligami, ibu sekalian. Dan ibu saya, ibu kandung saya dengan bapak saya itu bisa panjang 6 tahun. Ini saya supaya cerita aja. Dan betul-betul saya ini adalah korban dari poligami. Saya menantu jadi ini, jadi kenengan dan sebagainya. Ketika keluarga saya berantakan, dia harus berbiaya sendiri. Saya sekolah ke Amerika harus berbiaya sendiri karena keluarga saya berantakan. Saya jadi tukang cuci piring, jadi gelandangan di Amerika karena hanya ingin sekolah. Karena keluarga saya betul-betul berantakan. Boro-boro untuk membiayai sekolah saya, untuk mendamaikan dirinya sendiri, bapak dan ibu saya aja nggak bisa. Ini loh, mengapa saya kemudian menganggap bahwa mungkin berpoligami itu menjadi mudarat bagi satu orang, tapi menjadi maslahat bagi orang yang lain. Tapi percayalah, siapapun yang berpoligami pasti banyak bohong. Betul. Bohong kanan, bohong kiri. Meskipun disetujui oleh istri pertama, percayalah, itu raja bohong. Bohong. Udahlah, buat saya kebanyakan bohong, makanya mending janganlah. Kecuali hartanya banyak yang bisa adil dalam persoalan batin, adil dalam persoalan materi, ya silakan aja. Karena kuncinya ada di mana. Ini udah tukang ojek istrinya dulu. Ya ini itu hak masing-masing. Saya nggak ingin campur urusan pribadi. Ini kan saya menceritakan saya dan menceritakan keluarga saya. Ini supaya jadi hikmah bagi kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin yang paling terakhir hari ini adalah seperti apa yang saya ucapkan dari awal bahwa kita semua hari ini berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dalam Islam. Karena kalau kita ingin menjayakan Islam, maka jayakanlah lewat ilmu pengetahuan. Supaya apa? Supaya Islam kembali kepada daya tarik awal. Banyak orang masuk Islam dulu pada abad pertengahan sampai menjelang akhir abad pertengahan, istilahnya itu late of medieval centuries. Itu banyak orang yang masuk Islam, banyak bangsa masuk Islam karena Islam betul-betul menyebarkan rasa cinta, kedamaian dan kemanusiaan lewat ilmu pengetahuan. Orang kagum, kok orang Islam ini pintar-pintar sih? Kok bisa sih Ibnu Sina mengukur jarak bulan dan matahari padahal nggak pakai alat? Itu yang membuat kekaguman. Kok bisa sih Abu Bakar Rahman dan Abi Nawali bisa membagi ordo dan klasifikasi tumbuh-tumbuhan dalam kitabnya yang bernama An-Nabat. Peletak dasar ilmu biologi itu adalah orang Islam namanya Abu Bakar Rahman Abi Nawali, menulis sebuah kitab namanya An-Nabat. Kata nabati itu diambil dari kitabnya Abu Bakar Rahman Abi Nawali. Orang itu kemudian ngaku, waduh orang Islam ini pintar-pintar, kontribusinya terhadap peradaban manusia itu sungguh luar biasa. Lalu mereka tertarik berbondong-bondong masuk Islam. Hari ini kemudian apa? Setelah berkenalan dengan kepentingan politik, yang dilihat mereka adalah berbagai gerakan-gerakan teror, aksi bom bunuh diri, gerakan-gerakan Taliban yang hanya berperang dengan sesama orang Islam di Afghanistan dengan ISIS kekerasan misalnya. Ini yang dilihat mereka. Sehingga orang ketika ditanya tentang Islam, yang terpenting di dalam kotaknya adalah kekerasan dan brutalitas. Siapa yang mau tertarik? Kita seolah-olah kalau masuk Islam itu harus siap untuk membenci orang lain. Kalau kita masuk Islam seolah-olah kita harus siap untuk mencari
Dan inilah kemudian yang harus kita jauhi supaya Islam ini betul-betul menjadi agama yang penuh rahmat kepada seluruh alam semesta ilal yaumil qiyamah. Ini penting. Makanya Rasulullah selalu betul-betul concern, begitu peduli dengan ini. Jangan kemudian Islam ini diidentikan dengan kekerasan, dengan terorisme dan sebagainya, karena semua perilaku kita sendiri. Jadi ini Pak Erwin ini dari Densus. Percayalah, Densus itu nangkap teroris bukan nangkap orang Islam. Dia nangkap teroris yang mengatasnamakan Islam. Teroris itu tidak ada agamanya, karena tidak ada agama yang mengajarkan orang untuk menjadi teroris. Mereka semua ini menunggangi agama supaya semua kejahatannya supaya terlihat normal, supaya legal atas nama Tuhan, legal atas nama agama. Bukan hanya dalam Islam. Teroris India itu namanya kelompok Sikh, kelompok Hindu, ada namanya kelompok Hindu Ratma. Ini adalah kelompok-kelompok garis keras India yang dibunuh siapa? Ya orang Islam dan orang Kristen. Kelompok teroris di Myanmar itu namanya Asim Birani, beragama Buddha, yang diusir dan dipersekusi siapa? Orang Rohingya yang beragama Islam. Teroris di Jerman apa agamanya? Protestan, namanya kelompok Baader-Meinhof. Di Irlandia terorisnya siapa? Orang Katolik, nama kelompoknya IRA. Teroris di Amerika agamanya apa? Agamanya Kristen, namanya White Supremacy dan Ku Klux Klan. Semua mengatasnamakan agama, berbagai kekerasan untuk kepentingan politik ini. Karena kalau menggunakan agama kan mudah menipu seseorang. Kalau menggunakan agama kan mudah menipu orang. Makanya kemudian mereka ini menunggangi agama untuk melegalkan berbagai aksi kekerasan yang dilakukan. Dan Islam harus menjauh dari situ. Karena kita memang semua ini hari ini dijebak untuk betul-betul terlibat dalam politik, terlibat dalam mimpi-mimpi politik, sehingga Islam lebih cenderung melekat kepada kebencian dan kekerasan. Tapi apakah kemudian orang Islam tidak boleh berpolitik? Boleh, harus, wajib, kata Imam Ghazali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan Islam dan politik itu seperti saudara kembar. Orang Islam harus berpolitik, harus untuk mengawal supaya aturan-aturan dan ruang-ruang politik ini tidak keluar dari maqasidus syariah. Harus berpolitik, tapi jangan gunakan dalil-dalil untuk mengantarkan dia kepada puncak kekuasaan. Karena kalau orang berkuasa menggunakan pembenaran dalil-dalil agama, kejahatannya pun ketika berkuasa akan dihalalkan juga dengan dalil-dalil agama. Ini kata siapa? Kata Ibnu Rushd dalam Tahaful Al-Tahaful. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Tadinya Islam Arab itu setelah Arab ada hajinya di depan, ya kan? Tadinya biasa aja, kecil segala macam. Setelah Arab impornya kemudian pakai sorban. Ini kan biasa. Janganlah biasa ada. Politik identitas dan politik agama tidak bisa dihindari. Orang Tanjung Pinang kalau menyatakan pasti membawa politik identitas Tanjung Pinang. Kalau orang Islam menyatakan pasti membawa politik Islam sebagai alat pengantar dan representasi. Pasti tidak bisa dihindari. Yang tidak boleh adalah politisasi Islam dan politisasi identitas. Politik identitas dan politik Islam tidak bisa dihindari, karena kalau orang Islam menjadi calon legislatif dan dia berhasil menjadi anggota parlemen, dia harus menyuarakan kepentingan orang Islam. Orang Tanjung Pinang kalau ingin jadi DPR anggota DPR Senayan harus mewakili suara dan kepentingan orang Tanjung Pinang. Ini yang disebut politik identitas dan politik agama. Boleh, karena apalagi sistem demokrasi modern sebenarnya sistem representatif perwakilan. Yang nggak boleh kan politisasi, bukan politik tapi politisasi. Saya kira begitu, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini suara saya mulai serak, itu ini kegiatan terakhir sebelum kembali ke Jakarta besok, karena saya harus geser ke Bojonegoro tanggal 23 bersama Gus Miftah. Kemudian saya geser ke Tegalrejo di pesantrennya Kiai Yusuf Buri. Saya bersama Bapak Mahfud MD tanggal 25, tanggal 26 geser ke Wonosobo dan terus sampai tanggal 3 Januari saya akan terakhir berkegiatan di Panjen.
Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.